Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Jadi memang sudah beberapa hari ini ya atau 1 minggu ini saya tidak update Euro USD ataupun GBP USD. Tapi pada hari ini saya akan mulai upload kembali untuk video Euro USD sama GBP USD ini. Nah kalau kita perhatikan untuk mappingnya sudah berubah, sudah tidak seperti yang kemarin lagi, karena pergerakan harga juga sudah berubah ya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita perhatikan, memang secara major trend ya, kita lihat major trendnya dulu. Secara major trend di sini si Euro USD ini masih downtrend. Jadi secara major trend dia masih downtrend. Ya di sini kita lihat di sini. Kita lihat dulu untuk major trendnya dia downtrend. Dan lalu kita perhatikan lagi, kita ke 4 jam. Nah, di 4 jam ini sebenarnya si harga ini sudah berada di area resisten trendline-nya dia. Yang artinya kalau dia menembus area ini, itu dia akan lanjut untuk menaikkan atau akan lanjut untuk melanjutkan tren yang ada di minor trend ini atau si minor trend ini berubah menjadi uptrend. Nah, masalahnya di sini adalah area 1641 sampai 1975 itu ada area supply yang belum bisa tembus. Ini termasuk kategori fresh supply ya. Ini fresh supply. Ini diberi tes dia turun ke bawah. Nah, ini dia belum bisa tembus. Jadi, kalau dia mau tembus area trendline ini, maka dia juga harus bisa menembus area supply zone ini terlebih dahulu, ya di 1641 sampai 1975. Ini ada area supply zone-nya dia. Dia tembus, maka nanti dia naiknya ke sini targetnya dia. Oh, pertama ke sini dulu. Ini ada supportnya dulu pertama kali ke 2660, baru dia lanjut lagi naik ke 3274 sampai 3661. Itu untuk kenaikannya kalau dia menembus area breakout dari area trendline 4 jamnya ini. Nah, tapi kalau dia gagal breakout dari trendline 4 jam, maka minor trend ini potensi untuk di breakout sama dia. Nah, pertama dia harus break dulu ya. Ini support terdekatnya itu ada di harga 1244 di harga 1000 untuk support utama dia di sini kalau kita perhatikan. Jadi harga 1061. Kemudian kalau dia break dari 1061 maka dia akan lanjut turun kurang lebih ke harga 289 ya di sini. 289. Nah, kemudian dia itu sebenarnya tidak boleh break dari 289. Kenapa? Karena ini adalah struktur naiknya dia. Jadi kalau misalkan dia sudah break dari si 289 ini, maka dia akan bentuk struktur turun dan potensi membuat lower low yang baru lagi. Nah, berarti nanti kan potensi gini. Nah, dia akan membuat lower low yang baru nanti. Ini ada supportnya juga di sini. Jadi 0,9967 ya. Nanti polanya akan begini lagi. Dan mungkin dia akan membuat lower low yang baru dia nanti lanjut untuk naik lagi ke atas ini. Nah, itu kalau misalkan dia break dari trendline-nya dia ini dan dia membuat struktur turun lagi seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini. Ini dia kan turun, dia naik, ya kan minor trend soalnya. Dia turun lagi. Ini minor trendnya lagi sideways, terus dia naik. Nah, ini uptrend ini kita masuk ke dalam kategori minor trend karena posisi primary trendnya itu adalah lagi downtrend. Nah, makanya potensi turunnya itu sebelum dia bisa menembus area ini, ya area yang hijau ini itu lebih besar ketimbang dia sudah break trend line-nya. Kalau dia break trend line nanti dia itu akan naik ke atas. Begitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari DXY sendiri memang posisi DXY ini sudah downtrend untuk minor trendnya. Tapi kalau untuk primary trendnya dia masih uptrend. Karena kan si DXY ini kan posisi lagi uptrend ya di sini ya. Kita gambar trend line, nah di sini lagi uptrend. Makanya potensi dia untuk naik itu lebih besar ketimbang potensi dia untuk turun. Begitu. Memang minor trend lagi turun di sini. Bisa dikatakan minor trend ini adalah koreksinya dia. Nah, kalau dia nggak bisa break dari si harga 108.4, maka dia akan turun lagi. Ya, turun lagi untuk break dari 107.8 dan terendahnya itu di sini 107.23. Artinya si euro ini potensi juga nih untuk break dari trendline dia. Kemudian dites ke sini ke 1975 sampai 2600-an tertingginya di sini untuk hari ini. Begitu. Oke, jadi memang cenderungnya itu naik, tapi potensinya itu dia sedang berada di primary resistennya dia untuk trend line-nya begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai euro ini. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Jadi silakan kalian tambahkan analisa kalian pribadi lagi.
Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.